Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan memberikan materi tentang teks prosedur. Setelah kemarin kalian telah saya berikan penugasan melalui WhatsApp. Nah, untuk itu hari ini saya berikan panduan materinya agar ketika melakukan pengerjaan tugas, jadi tidak terjadi lagi kesalahan yang terlalu fatal. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Farudin. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Didin jika suatu saat nanti kita bertemu. Karena hari ini kita terbatas dunia maya, maka perkenalannya cukup melalui dunia maya seperti ini. Tapi sayangnya saya belum bisa mengetahui wajah kalian satu persatu. Baik, tidak masalah ya. Nah, kembali lagi, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Materi ini bukanlah materi yang baru bagi kalian, karena dulu ketika di SMP kalian sudah pasti pernah mendapatkan materi seperti ini. Lalu apakah nanti ada perbedaannya? Barangkali iya, atau barangkali sebenarnya juga sama. Nah, untuk itu kita masuk pada materi berikutnya. Nah, di slide yang kedua ini ada kompetensi dasar, atau pada intinya adalah tahapan yang harus kalian lalui ketika belajar prosedur. Pertama, ada 3.1, ada 3.2, ada 4.1, ada 4.2. Ini sebenarnya juga sama seperti UKBM kalian. Jadi di UKBM pertama 3.1, 4.1. Nah, maka 3.1 bunyinya mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 4.1-nya merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Jadi, di materi ini nanti kita membahas satu pasang KD 3141 dan 3.2, 4.2. 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, agar tidak berlarut-larut materi pada hari ini, maka saya tunjukkan 3.1 dan 4.1 di UKBM pertama kalian ada kolom seperti ini. Ada pernyataan umum dan ada tahapan-tahapan. Ini adalah wilayah lingkup materi 3.1, 4.1. Jadi di materi ini sebenarnya adalah materi pembuka. Kalian kemudian diminta menunjukkan bagian mana toh yang termasuk pernyataan umum. Kalau berbicara tentang pernyataan umum, maka gambarannya sama halnya tentang bagian awal dari suatu teks yang menjelaskan bisa definisi, tujuan. Nah, itu dalam KD 3.1, 4.1 bisa disebut sebagai pernyataan umum. Kemudian tahapan-tahapan. Sudah pasti ini adalah urutan langkah-langkahnya. Nah, jadi ketika kalian sudah paham 3.1, 4.1, maka kemudian saya bawa ke 3.2, 4.2 sehingga UKBM pertama sudah terselesaikan. Tugasnya seperti yang ada di informasi WA. Lanjut ya. Mengenai definisi prosedur, maka sudah pasti kalian tahu. Sebelum kalian misalkan membuka materi ini, saya yakin kalian sudah pasti tahu. Mungkin di antara kalian ada yang menjawab teks yang berisi langkah-langkah. Boleh. Teks yang bertujuan untuk membuat sesuatu juga boleh, tetapi pengertian yang kalian sampaikan itu belum lengkap, karena dari teks prosedur itu tidak hanya berisi langkah-langkah, memang utamanya berisi langkah-langkah, tapi tidak sepenuhnya itu ya. Maka kita bisa melihat definisi yang ada pada layar laptop kalian. Teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Sekali lagi, teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis yang teratur atau teratur. Nah, jika nanti kemudian kalian formatif, jadi saya tidak mewajibkan kalian menuliskan pengertian yang sama, tapi pada intinya kalian bisa
mengambil kata kunci dari definisi tersebut. Misalkan, teks yang menjelaskan proses dalam mengoperasikan sesuatu secara teratur, disertai langkah-langkah. Boleh. Jadi tidak harus persis. Kalaupun misalnya tadi kalian menjawab dalam formatif nantinya ya, apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Seperti itu juga boleh, tetap ada nilainya. Tetapi sekali lagi, usahakan yang lengkap, karena tidak hanya berisi langkah-langkah. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, maka teratur secara sistematis seperti itu. Kemudian tujuannya hampir sama dengan definisinya, memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Yang perlu digarisbawahi, pada materi prosedur itu semuanya tidak berarti teks yang berisi tata cara untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya melakukan, tetapi juga bisa membuat. Ya, jadi kalau misalkan melakukan dengan membuat, ini agaknya berbeda. Kalau kemudian saya mempunyai sebuah bahan, contohlah ada kopi, ada teh, ada susu, maka kalau dikaitkan dengan materi prosedur, kita bisa cara membuat dalgona, karena ada kopi, ada susu ya, misalkan seperti itu. Ada juga kemudian ditambahkan coklat. Tapi kalau misalnya saya memiliki AC ya, kemudian saya ingin menyalakan AC tersebut, tentunya tidak cara membuat AC, tapi cara mengoperasikan AC. Nah, sehingga ini terjadi perbedaan. Sekali lagi, prosedur tidak hanya melakukan, tetapi juga bisa membuat, atau sebaliknya. Teks prosedur yang pertama adalah berisikan langkah-langkah, karena sudah pasti prosedur itu harus ada langkah-langkah. Kalau tidak ada langkah-langkahnya, maka sudah pasti tidak bisa disebut sebagai prosedur. Kemudian disusun secara informatif. Mengapa harus informatif? Karena tujuan dari prosedur adalah agar orang yang membaca prosedur tersebut kemudian ketika melakukan bisa mendapatkan hal yang sama, hal yang serupa dengan apa yang diinginkan dari teks tersebut. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Kalau kemudian tidak rinci, ya dikhawatirkan prosedur yang dilakukan akan kemudian gagal. Hasil yang diperoleh akan kemudian tidak maksimal, bisa-bisa salah jalan. Seharusnya berhasil membuat dalgona, akhirnya kemudian salah, tidak lagi menjadi es kopi dalgona, tetapi yang lainnya. Objektif itu dapat dibuktikan, bisa juga berdasarkan fakta, tidak kemudian berupa berita yang bohong. Kemudian menggunakan syarat atau pilihan, ini sebenarnya sama halnya dengan konjungsi. Konjungsi syarat, misalkan ada jika, apabila, kemudian ada jikalau, ya ada kalau. Kalau misalnya konjungsi pilihan bisa menggunakan kata atau. Kemudian kalimatnya jelas. Nah, mengapa harus jelas? Karena sekali lagi prosedur ini adalah untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika dibaca orang lain, kalimatnya juga harus jelas, tidak memiliki makna ganda. Logis, masuk akal, singkat, tidak bertele-tele. Kemudian struktur teks prosedur. Pada materi ini saya mengambil dari dua buku. Yang pertama buku Intan Pariwara Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, di bagian tujuan di situ harus berisi judul. Jadi sebenarnya begini, kalau kita membuat teks sudah pasti harus ada judul ya. Maka judul itu juga sebenarnya tidak harus tertulis dalam rincian-rincian tujuan, tapi bisa berdiri sendiri. Tetapi ini dari buku. Nah, berisi judul, kemudian berisi definisi dari sesuatu hal yang dibahas. Baru kemudian berisi tujuan pembuatan sesuatu. Jadi, walaupun strukturnya berisi tujuan, jangan langsung menyatakan tujuan dari pembuatan teks, tapi bisa kalian mulai dengan gambaran umumnya dari teks tersebut, dari prosedur tersebut. Boleh juga kemudian menggunakan kata
es dalgona adalah boleh, atau dalgona merupakan salah satu minuman masa kini, itu juga boleh. Jadi jangan langsung dalgona bertujuan untuk ya memberikan pilihan variasi minuman pada generasi remaja misalkan seperti itu. Jadi usahakan jangan langsung masuk pada tujuannya, tapi beri gambaran umumnya dulu. Material, nah material itu kaitannya dengan alat dan bahan. Alat dan bahan, sekali lagi, jika di teks tersebut, di prosedur tersebut tidak berisi alat dan bahan, maka material juga tidak wajib dimunculkan. Karena seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, kalau misalkan prosedur itu untuk membuat, maka dipastikan ada alat dan bahan. Tapi jika prosedur itu sifatnya adalah melakukan, maka tidak diwajibkan, atau juga boleh tidak berisi alat dan bahan. Misalnya mengoperasikan AC tadi, alatnya tidak perlu dituliskan, bahannya juga tidak perlu dituliskan. Ya, langkah-langkah ini adalah struktur terakhirnya, berisi tahapan-tahapan yang harus ditempuh agar memperoleh hasil yang sesuai. Kemudian ini adalah contoh teks dari buku Intan Pariwara. Karena strukturnya tadi ada 3, maka kalian bisa melihat di bagian tujuan di sebelah gambar yang kiri, ya di situ membahas cara membuat ekoprint. Nah, diawali dengan gambaran umumnya, ekoprint adalah boleh. Di sebelah kanannya di situ judulnya adalah membuat boneka imut dari botol bekas. Mengawalinya dari botol bekas air mineral biasanya tidak dimanfaatkan. Nah, ini juga boleh membahas tentang keadaan lingkungan sekitar mengenai botol bekas itu. Kemudian barulah kalian bisa membahas fungsinya atau tujuannya. Tujuan dari ekoprint itu apa? Tujuan dari pemanfaatan botol bekas itu apa? Kemudian struktur keduanya adalah alat dan bahan atau material. Karena keduanya membuat, maka dipastikan ada alat dan bahan. Diakhiri langkah-langkah yang urut, yang sistematis, yang rinci. Berikutnya, ini adalah struktur teks prosedur dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 11. Pertama, di sana ada tujuan. Di dalam tujuan dari yang ada dalam buku paket berisi pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks, berisi definisi dan tujuan prosedur yang akan dikerjakan. Sekali lagi, ketika membuat seperti ini, ya, gambarkan dulu topiknya atau beri gambaran umum dulu, jangan langsung masuk ke tujuan. Ya, bisa kalian munculkan definisinya dulu juga boleh. Nah, perbedaannya di sini judul tidak masuk dalam tujuan. Apakah kemudian di dalam buku paket judul tidak perlu? Tetap perlu, ya, karena setiap teks pasti membutuhkan judul, sehingga judul ini bisa secara tersirat kita masukkan. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah berupa rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang akan ditentukan. Sama ya, kurang lebih pengertiannya juga berisi langkah-langkah atau petunjuk, tentunya yang urut, yang sistematis, yang rinci. Di sini ada perbedaan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan kemudian masuknya di mana? Kalau kemudian kalian memunculkan alat dan bahan, maka munculnya bisa secara tersurat antara tujuan dan langkah-langkah. Sekali lagi, memang di dalam buku paket alat dan bahan itu tidak dimunculkan. Maka ketika kemudian dimunculkan, posisinya bisa di antara tujuan dan langkah-langkah. Dan yang terdapat perbedaannya kembali, ya, itu ada di penegasan ulang. Di penegasan ulang di dalam buku paket menjadi struktur terakhir, berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi dari materi ini kita bisa melihat ada dua struktur yang berbeda, tetapi sebenarnya juga sama saja. Yang pertama dari buku Intan Pariwara dimulai dari tujuan, material, langkah-langkah. Kalau dalam buku paket ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Sehingga kita mengacu pada struktur yang mana, ya. Jadi kalau misalkan
ada yang bertanya seperti itu, kita gunakan buku paket saja. Kita gunakan buku paket saja. Karena kalau misalkan kita menggunakan buku Intan Pariwara juga boleh, apalagi Intan Pariwara ini terbitannya terbaru ya, terbitan 2020. Tapi kalau buku paket ini masih terbitan lama, edisi revisi 2018 ya. Yang penting kalian paham ya. Jadi ketika nanti membuat prosedur, sekali lagi saya sampaikan, mulailah dengan tujuan, kemudian tetap munculkan alat dan bahan, kemudian berikan langkah-langkah, dan akhiri dengan penegasan ulang. Sehingga ada 4 tahapan dalam teks prosedur ya. Kemudian sumber buku Yudhistira ini yang saya ambil, dan ini sama atau seperti yang barusan kita bahas dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 yang terbitannya pemerintah. Nah, di sini contohnya ada tujuan, angklung, reog yang dibuat dari bambu dengan hiasan benang warna merah dan kuning adalah sebuah alat. Nah, ini kelihatannya membahas tentang cara memainkan angklung. Ada langkah-langkah dan diakhiri penegasan ulang. Kira-kira seperti inilah contoh teks prosedur dari struktur yang seperti tadi, yang mengacu pada buku pemerintah. Kemudian atau buku paket ya. Kemudian ciri bahasa. Kalau misalkan dari buku Intan Pariwara, di situ dimulai dengan kata ganti. Kata ganti itu pronomina. Pronomina itu kata ganti orang. Nah, kata ganti orang atau kita membahasnya ada 3 bagian dulu. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Masing-masing orang ini terbagi menjadi tunggal dan jamak. Orang pertama tunggal, orang pertama jamak. Orang kedua tunggal, orang kedua jamak. Orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak. Di sana ada contoh orang pertama saya warna hitam, kami warna biru. Jadi kalau hitam itu berarti tunggal, kalau jamak berarti biru. Maka kalau saya orang pertama tunggal, kami orang pertama jamak, kamu orang kedua tunggal, kalian orang kedua jamak, dia orang ketiga tunggal, kalian, maaf bukan kalian ya, di situ seharusnya adalah mereka orang ketiga jamak. Kalau misalkan ada kata Anda, berarti orang keberapa? Ya, orang kedua tunggal. Kalau misalkan ada kata beliau, berarti orang keberapa? Orang ketiga tunggal. Hari ini kepala sekolah masuk ke ruang kelas. Beliau menyampaikan. Nah, berarti dia menyampaikan, orang ketiga tunggal. Sekali lagi di sana orang ketiga yang jamak bukan kalian ya, tapi mereka. Nanti kalian bisa mengunduh materinya di YouTube di bagian bawah ya, saya sematkan pada deskripsi. Kemudian konjungsi yang dibahas baru konjungsi syarat dan temporal. Konjungsi syarat seperti yang sudah saya sampaikan di awal materi tadi, contoh bisa ada kata jika, apabila, jikalau, kalau. Konjungsi temporal bisa ada kemudian, setelah, ketika, selanjutnya, terakhir, dan sebagainya. Ini hanya berupa contoh. Kalian bisa mengembangkan dengan konjungsi yang lain. Kemudian terdapat kalimat deklaratif, imperatif, dan interrogatif. Deklaratif sifatnya menginformasikan. Misalnya tahun kemarin deklarasi presiden. Ya, ini sifatnya adalah menginformasikan atau memberitakan. Biasanya nada bicaranya adalah datar, kemudian diakhiri tanda titik. Imperatif sifatnya adalah memerintah untuk melakukan sesuatu, sehingga nada bicaranya naik dan biasanya diakhiri dengan tanda seru. Interrogatif, pertanyaan. Dalam sebuah berita kriminal seringkali reporter menyampaikan pelaku masih dalam tahap interogasi. Interogasi berarti ditanya-tanyai. Nah, pertanyaan. Nadanya turun, kemudian diakhiri tanda tanya. Dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 11, ini terbitan pemerintah ya. Nah, dimulai dengan kata teknis.
Kata teknis itu sebutan dari sesuatu hal yang dibahas, atau misalkan menyebut sesuatu itu secara spesifik, secara khusus. Contohlah ketika kita berbicara panjang lebar, kemudian kita menyebut perlunya ada penanaman hutan kembali. Nah, penanaman kembali ini, perlunya penanaman hutan kembali ini, daripada menyebut yang panjang lebar, kita bisa menggantinya dengan reboisasi. Maka reboisasi inilah yang bisa disebut sebagai kata teknis. Ketika kita berada di pantai, kemudian kita merasa tidak enak hati, merasa sedih melihat bibir pantai itu kelamaan kikis ya oleh air laut. Nah, kita kemudian bisa menyebutnya abrasi. Abrasi inilah bisa disebut sebagai kata teknis. Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang bersifat memengaruhi, membujuk ataupun mengajak, sehingga bisa untuk membuat orang untuk melakukan sesuatu. Dan pernyataan persuasif ini memang hampir mirip nantinya pilihan katanya dengan kalimat imperatif. Marilah, ya, maka hampir mirip dengan kalimat imperatif. Deskripsi alat dan bahan. Nah, ini yang berbeda. Kalau kalian sudah membuka buku paket dari pemerintah yang warna kuning, ya, jadi kalau kalian belum mengambil buku, kalian bisa mengunduhnya di internet, di Google, ataupun nanti saya berikan juga melalui WA. Ya, saya berikan melalui WA. Nah, di sini ada ciri bahasa, deskripsi alat dan bahan. Tapi di dalam buku paket pemerintah itu di bagian strukturnya tadi kan tidak ada alat dan bahan. Nah, kalau kalian sudah membukanya pasti kalian sudah tahu, sehingga alat dan bahan dimunculkan dalam ciri bahasa. Isinya tentang apa? Isinya bisa ya tentang alat dan bahan yang digunakan. Kemudian ada konjungsi penjumlahan. Konjungsi penjumlahan ini berarti sifatnya adalah menambahkan. Juga bisa mirip dengan konjungsi temporal yang tadi sudah kita bahas. Ada pertama, ada kedua. Kemudian ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif sifatnya memerintah. Di materi sebelumnya sudah kita bahas. Ini ada tambahan, misalkan kata kerja imperatif itu dapat memperoleh, ya boleh memperoleh akhiran kan, akhiran i, atau akhiran lah. Contohnya bisa pastikan, tunjukkan, tutuplah, hindari, dan sebagainya. Nah, jika sudah mulai paham dengan materi teks prosedur, sekarang coba silakan kerjakan soal pertama ini dan silakan jawab di kolom komentar YouTube saya, ya. Berikut ini kalimat yang tidak lazim digunakan dalam teks prosedur. A. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah. B. Hadirin yang saya hormati. C. Langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah bacalah petunjuk pemakaian obat ini. Setelah mengetahui besaran rata-rata gaji, maka jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Hadirin yang saya hormati. Karena bagian B ini biasanya ada dalam ceramah, dalam misalkan redaksional, kalimat yang digunakan oleh master seremoni atau pembawa acara. Jadi jawabannya B, ya. Nomor 2, jika Anda tidak mengantri, antri ya, bahasa yang benar adalah antri, tulisan yang baku adalah antri. Langsung saja menuju kasir, tidak usah mengambil nomor antrean. Kalimat di atas mengandung konjungsi. Nah, jika kalian tadi masih ingat, maka jawabannya apakah pilihan, ataukah temporal, ataukah pengandaian, apakah syarat atau perumpamaan? Maka jawabannya adalah syarat, ya. Ada konjungsi jika. Nah, sekalian kita bahas bahwa jika itu termasuk di dalam konjungsi subordinatif, dimulai dari yang warna kuning, ya. Sekar pun SMS jika suwa 5S TKW. Sebab karena pun, walaupun meskipun, sehingga maka sampai akibat. Sebab karena itu maknanya tujuan, walaupun meskipun maknanya
pertentangan, sehingga maka sampai tambah satu akibat, maknanya akibat. Jika kalau maknanya syarat, supaya untuk agar maknanya tujuan, 5 SPKW maknanya temporal. Nah, kalian tadi sudah belajar konjungsi syarat, juga konjungsi temporal. Kalian juga bisa belajar ya konjungsi subordinatif, karena itu bagian dari konjungsi subordinatif. Kemudian soal yang ketiga, buah naga bermanfaat menyeimbangkan kadar gula di dalam tanah. Kalimat pertamanya. Kalimat kedua, khasiat lain dari buah yang mirip kaktus ini adalah menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, mencegah kencing manis, memperkuat fungsi ginjal, bahkan baik dikonsumsi bagi Anda yang sedang menjalani diet sehat. Anda yang suka dengan buah naga bisa mengolahnya menjadi aneka makanan dan minuman. Konsumsilah setiap hari dan rasakan manfaat buah naga. Kata kerja imperatif pada kalimat, nah terdapat pada kalimat berapa? Jawaban yang benar 4 ya, konsumsilah. Nah tadi kalimat imperatif bisa diakhiri imbuhan lah atau akhiran lah. Nah terima kasih, kita telah belajar teks prosedur ya, materi utamanya sudah kami sampaikan. Berikutnya kalian bisa mulai mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang ada dan bisa mengacu pada materi yang saya sampaikan dari PowerPoint ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.